Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu tanpa batas. Selamat datang kembali di Gubuk Banyu Wiguna Channel, yang akan selalu berusaha untuk hadir buat panjenengan semua, para sahabat sedulur dimanapun berada. Semoga Anda diberikan kesuksesan di semua hal saja. Kali ini Banyu Wiguna sedikit berbagi untuk mengulas dunia khodam, manfaat, pengaruh, dan berbahayanya khodam bagi pemilik khodam. Nah, tentu untuk membahas khodam dengan pandangan kacamata dalam ilmu tradisi Jawa. Sebuah cerita dari simbah-simbah leluhur Jawa dari masa lalu, bukan berdasarkan pandangan kacamata agama. Dalam pembahasan khodam di video ini, mari kita simak penjelasan Banyu Wiguna, dan jangan pernah untuk menyekip video, agar mudah dipahami. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, tahukah Anda, khodam itu banyak manfaatnya untuk pemilik khodam. Namun sekalipun banyak manfaat dari khodam untuk pemilik khodam, perlu diketahui juga, tidak semua khodam bisa memberi manfaat. Ada beberapa kelompok khodam yang kurang baik untuk kehidupan pemilik khodam. Sahabat Banyu Wiguna dimanapun berada, sebelum Banyu Wiguna membedah jenis kelompok khodam yang baik dan kurang baik, bahkan sangat buruk bisa mempengaruhi pemilik khodam, Banyu Wiguna akan memberi contoh agar bisa dipahami dengan baik. Buat sahabat Banyu Wiguna yang selalu setia duduk di Gubuk Banyu Wiguna Channel. Khodam itu berbeda dengan korin, memiliki kehidupan yang jauh berbeda antara khodam dan korin. Khodam ini makhluk gaib, dari bangsa alam lelembut, yang memiliki kehidupan bebas lepas tanpa batas, layaknya manusia. Sedangkan korin, ini makhluk dari bangsa halus yang ditugaskan untuk menjadi pembantu mengawal setiap umat manusia. Artinya, setiap manusia memiliki korin. Dalam adat Jawa jauh sebelum peradaban modern, leluhur Jawa sudah mengenal istilah korin. Disebut sebagai sedulur papat kelimo pancer, kakang kawa adi ariari, mbayu kawa adi ariari. Nah, sedang khodam dalam tradisi Jawa, para leluhur menyebut dengan sebutan siluman. Artinya, khodam ini bisa disebut sebagai jin liar dalam bahasa modern, yang memiliki kehidupan layaknya manusia. Mengenal istilah pasangan hidup membutuhkan pasangan dari khodam jantan dan khodam betina. Bisa disebut dengan kata lain khodam atar khodam saling membutuhkan hubungan nafsu. Layaknya manusia dan khodam juga membangun keluarga, mendapatkan keturunan, beranak dalam kehidupan khodam, dan memiliki kasta yang tidak jauh dari umat manusia. Khodam juga memiliki negara, juga berbangsa, juga memiliki suku seperti manusia. Khodam juga mengenal jual beli, khodam juga mengenal peperangan, dan sebagainya, sama seperti umat manusia. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, umat manusia itu dicipta dan tertulis memiliki nasib yang berbeda. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang jadi pejabat, ada yang jelata. Manusia ada yang memiliki kelainan, seperti hiperseks mencintai sesama jenis. Manusia ada yang waras, ada yang kurang waras. Manusia ada yang rajin ibadah namun pemalas dalam bekerja. Manusia juga ada yang rajin bekerja, namun malas beribadah. Ada yang kaya tapi pelit, ada yang miskin tapi dermawan, ada yang berilmu tapi sombong, ada yang bodoh tapi jujur. Begitupun dunia khodam. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, dari contoh tersebut, tentu kita bisa sedikit memahami, mau tidak mau kita harus mau berpikir. Selama ini kita mengenal istilah khodam, itu bisa bermanfaat buat pemilik khodam, namun kita harus berani menentukan, dan berani merasakan pada diri kita masing-masing.
Benarkah setelah memiliki Khodam, kita jadi giat bekerja, bila justru setelah memiliki Khodam justru jadi malas, dan pemalas? Tentu kita sebagai umat manusia berani berpikir, jangan-jangan Khodam yang saya miliki, dari jenis Khodam pemalas, nah tentu akan memiliki efek buruk dengan berjalannya waktu, di kehidupan pemilik Khodam dari kelompok Khodam pemalas. Kemudian ada kelompok Khodam yang aktif bekerja, sehingga, seseorang yang sebelum memiliki Khodam tipe orang yang malas, pemalas, namun setelah memiliki Khodam, menjadi sosok yang aktif bekerja tanpa merasa lelah. Nah ini bisa diartikan jenis kelompok Khodam yang dimiliki, dari jenis Khodam dari kasta yang cukup istimewa. Kemudian ada jenis Khodam yang suka kawin. Tentu pemilik Khodam akan terbawa rasa dorongan, akan merasa nyaman dalam hidup setelah melaksanakan rasa keinginan kawin yang bergonta-ganti pasangan. Nah dari beberapa kelompok Khodam seperti yang Banyu Wiguna jelaskan, hanya beberapa hal saja, hanya sebagai contoh, jadi jangan pernah heran dan kagum bila ada seseorang yang mampu menarik kekuatan Khodam, namun dicek dulu itu Khodam memiliki sifat yang baik atau buruk. Bisa jadi Khodam yang ditarik dari 2000 Khodam, Khodam gelandangan, tentu akan berefek negatif bagi pemilik Khodam tersebut. Tanpa disadari, pemilik Khodam akan terbawa alam Khodam, tapi bukan bentuk fisik yang dibawa tapi jiwanya yang terbawa. Jadi buat sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, jangan pernah bingung bila Anda melihat fenomena di sekitar Anda, ada sosok seseorang yang sudah cukup dikenal sebagai, sebut saja paranormal, maupun dukun sakti. Namun beberapa bulan maupun tahun berikutnya, seseorang tersebut sedikit konselet. Nah ini bisa jadi, selama ini, seseorang tersebut hanya mampu memiliki kemampuan menarik Khodam, namun tidak mampu mengenali watak kepribadian karakter Khodam yang ditarik. Sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, sebagai contoh, selama hidup Anda dengan saya, berapa banyak orang yang kita kenal selama hidup? Mungkin ribuan bahkan lebih, tentu beribu latar belakang yang berbeda. Ada yang wataknya keras, ada yang halus lembut tapi pengkhianat. Dan sesekali maaf kita jalan melihat orang yang gila. Begitu juga tentang dunia Khodam, dunia siluman, sama ada siluman yang gila. Nah bila kita tidak mengenal jenis Khodam, terlalu berbahaya. Bisa jadi setelah menarik Khodam ternyata Khodam yang gila. Tentu secara otomatis, pemilik Khodam pun akan ikut gila, bila tidak mampu membangun benteng jiwa yang kuat. Nah, sahabat Banyu Wiguna yang terkasih, disinilah pentingnya ilmu dan pengalaman. Bukan sekedar modal ilmu, namun wajib memiliki pengalaman. Mohon maaf apabila Banyu Wiguna salah dalam menyampaikan. Dan sekali lagi Banyu Wiguna tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua. Dan tidak berharap apa yang Banyu Wiguna bedah untuk diyakini oleh panjenengan. Dan berharap agar panjenengan sependapat dengan saya, itu tidak sama sekali. Bagi yang mau percaya, silahkan. Bagi yang tidak percaya, ya silahkan. Anggap saja apa yang disampaikan Banyu Wiguna hanya untuk hiburan. Semua kita kembalikan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari Banyu Wiguna, salam rahayu, tanpa batas. Wassalam.